Salam, puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, malam hari ini saudara, kita boleh bersyukur kalau kita masih bisa menyempatkan diri, punya waktu untuk mencari Tuhan, untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Itu merupakan satu hal yang sangat-sangat indah sekali, di mana kita tahu kekuatan kita itu hanya di dalam Tuhan. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, saudara, itu sesuatu walaupun masalah itu masih bergejolak ada di sekitar kita, tapi kita tahu dalam hadirat Allah kita bisa menang menghadapi segala situasi, dan kita akan dibawa oleh Tuhan untuk bisa melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas malam hari ini, temanya adalah tentang keinginan. Ya, keinginan. Nah, saudara, apa sih salahnya keinginan? Semua orang kan pasti punya keinginan. Apakah kalau saya pengen itu salah, Pak? Apakah kalau saya pengen itu dosa? Saudara, ternyata dari pengalaman selama kami melayani dan melihat banyak orang-orang yang datang dalam konseling atau minta didoakan, dan mungkin dalam jemaat-jemaat Tuhan, di gereja Tuhan gitu ya, saya melihat kenapa sih manusia itu sering banyak sekali mengalami sebuah masalah dalam kehidupannya. Saudara, sebenarnya sumber atau akar daripada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita ini sumbernya adalah karena keinginan. Ya. Nah, aku mau, aku pengen, ini merupakan masalah besar sebenarnya. Nah, nanti kita akan bahas kenapa aku mau, aku pengen, keinginan itu menjadi sebuah masalah besar dalam kehidupan kita semuanya. Kita tahu, saudara, manusia awalnya ketika diciptakan oleh Allah, ya, sebenarnya manusia itu tidak diberi keleluasaan sebenarnya, atau supaya menyodorkan banyak keinginannya kepada Tuhan gitu loh. Jadi awalnya manusia itu diberi hati untuk menerima instruksinya Tuhan, diinstal oleh Tuhan. Nah, ketika manusia itu mulai menggunakan kemauannya, mulai menggunakan kehendaknya, mulai menggunakan keinginannya, nah apa yang terjadi? Manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi bisa saya katakan keinginan itu adalah akses masuknya dosa. Ya, masuknya dosa. Di sini Allah Bapa ngomong seperti ini, saudara. Ini hasil daripada sebuah chatting. Dikatakan, Bapak berkata begini, aku memberitahu bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa karena injeksi keinginan dari si iblis yang mengakibatkan timbulnya keinginan memperoleh sesuatu yang dilarang. Sebenarnya dosa selalu memasuki hati semua orang melalui cara yang sama. Ya. Nah, saudara, sebenarnya siapa sih yang pertama kali punya keinginan yang akhirnya ditolak oleh Allah? Sebenarnya Lucifer, betul? Dalam kitab Yesaya dikatakan, aku hendak naik ke langit, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Keinginannya terlalu banyak, sehingga dilemparkan oleh Tuhan ya ke dunia orang mati. Di tempat yang paling bawah. Pengennya naik, tapi akhirnya dilempar oleh Tuhan. Nah,
Ketika manusia ditaruh di muka bumi, ketemu dengan Lucifer yang pernah punya keinginan yang membuat dia akhirnya dibuang ke bumi itu. Sekarang dia mencoba untuk menginjeksi manusia itu, memasukkan keinginan itu, memberikan dorongan kepada manusia itu. Untuk apa? Untuk makan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat. Nangkep saudara? Ya. Nah, dari situ awalnya manusia itu kan hanya pengen lihat-lihat aja. Tapi kalau gara-gara ngobrol ya sama iblis, lalu sama iblis mulai didorong, dipancing, dirangsang keinginan itu. Sampai akhirnya keinginan itu muncul. Dipandang baik, lalu pengen. Sedap kelihatannya. Nah, akhirnya iblis berhasil mendorong manusia itu. Lalu dia manusia pengen, lalu makan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu. Nah, setelah itu, semua manusia yang adalah keturunan Adam, semuanya punya pola yang sama. Ketika muncul keinginan, keinginan itu sekarang menjadi celah. Ya, menjadi celah. Untuk apa? Untuk manusia bisa masuk ke dalam satu jerat. Dan ini menjadi sebuah mekanisme yang terus ya terjadi berulang-ulang. Kesalahan demi kesalahan itu. Nah, saudara, dikatakan begini dalam materi pelajaran kita ya. Celah itu selanjutnya menjadi pintu masuk bagi banyak keinginan yang datang dari sistem dunia yang telah rusak di bawah kutuk ini. Ya, dari Anda pengen, lalu ditambah dengan adanya kebutuhan, dengan adanya situasi sekitar kita ini, sehingga keinginan yang tadinya cuma satu, sekarang menjadi banyak keinginan. Banyak keinginan. Ketika saya bicara seperti ini, ada orang yang nggak bisa terima. Lalu tanya, Pak, masa sih? Gara-gara menginginin, manusia itu akhirnya bisa jatuh ke dalam dosa itu. Saya cuma petik satu ayat saja. Saya katakan, kamu pernah baca nggak? Alkitab bilang begini, ya, kamu mengingini sesuatu, lalu kamu tidak mendapatkannya, lalu kamu bertengkar, betul? Kenapa kamu bertengkar? Karena kamu pengen. Ketika kamu pengen dan keinginanmu tidak terrealisasi, nggak terwujud, nggak bisa engkau dapatkan, engkau ngotot, engkau ngeyel, engkau marah, berantemlah engkau. Ya, nah akar masalahnya di mana? Gara-gara pengen. Gara-gara pengen itu. Nah, saudara, kita lihat ayatnya, bagaimana manusia itu mulai dirangsang keinginannya oleh si iblis, didorong untuk memiliki keinginan itu. Bisa Anda membaca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Perhatikan ya, dari melihat ya buah pohon itu, lalu apa yang terjadi? Sedap kelihatannya. Matanya mulai bisa menilai. Kayaknya sedap itu. Lalu keinginannya itu semakin kuat. Sehingga apa yang dilihat oleh mata, apa yang sedap kelihatannya itu menjadi sesuatu yang menarik hatinya. Menarik hatinya. Ketika sesuatu sudah menjadi hal yang menarik hatimu, itu akan menjadi sebuah keinginan. Amin. Ketika engkau melihat, engkau memandang
engkau bisa menilai segala sesuatu. Ah, bagus, baik, cantik, indah, dan lain sebagainya. Mungkin Anda belum jatuh dalam dosa. Tapi ketika apa yang engkau lihat, yang kelihatannya indah, baik, lalu itu menarik hatimu, ingat ya, menarik hatimu, menguasai hatimu. Nah, dari situlah saudara, ada dorongan yang begitu kuat. Aku harus dapat, aku harus bisa. Mulai pengen, bukan hanya karena melihat, tapi sekarang ini menjadi sesuatu yang sudah menarik hati Anda. Nah, bagaimana manusia bisa tertarik dengan hal seperti itu? Ayat 13 dikatakan begini. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Makan buah tadi ya, gara-gara dia tertarik, lalu disodorin, lalu dia makan ya buah itu, lalu Tuhan tanya nih tentang apa yang pernah dia lakukan, ya. Lalu dikatakan, apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular. Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Jadi Hawa itu bukan sedang mengkambing hitamkan, tapi ini Hawa itu jujur. Hawa itu ngomong yang sebenarnya. Ya. Memang ada unsur ya, dia melakukan, dia mau lepas tangan dengan menyalahkan orang lain, ya. Tapi saudara, Hawa itu ngomong sebenarnya ini sebuah realita, sebuah kebenarannya. Dia tertarik sampai dia makan buah pengetahuan baik dan jahat itu karena diperdayakan oleh ular itu. Didorong. Amin. Hati-hati saudara, kalau Anda ketemu iblis. Anda akan kena injeksi, ya. Nah, dia suka menularkan atau mentransfer keinginannya kepada Anda. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Anda jatuh sama seperti dia pernah jatuh. Ya, kalau digoda, ya ditakut-takutin, Anda sudah nggak takut, gitu ya. Anda nggak tergoda, gitu. Nah, senjata yang paling ampuh yang dilakukan oleh si iblis apa? Dia menginjeksi Anda dengan keinginannya. Persis polanya sama. Ya. Mungkin itu alasannya untuk sebuah kemajuan, untuk sebuah peningkatan. Kan iblis itu mau lebih baik kan? Aku pengen naik ke atas. Ya. Bukan pengen turun. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Kita pengen mengingini sesuatu yang kelihatannya baik juga. Tapi saudara kita tahu, ya, bahwa semua yang muncul dari dalam diri manusia, itu semuanya sumbernya dari daging, yang disebut aku mau. Ya. Nah, ketika Anda melakukan segala sesuatu, yang sumbernya adalah aku mau, lambat laun Anda akan melihat dampaknya. Akan ada sesuatu yang Anda sesali di kemudian hari. Kenapa saya pengen kemarin itu? Ya, saudara, saya kalau ada orang tanya atau minta konseling, mau nikah dan lain sebagainya, pertanyaan saya pertama adalah, kamu kenapa mau menikah? Ya karena saya udah usia segini Pak. Ya karena saya butuh pendamping Pak. Ya saya pengen membangun rumah tangga Pak. Oh jadi kamu pengen. Betul? Pernah nggak kamu tanya sama Tuhan? Sebenarnya dasar sebuah pernikahan apa? Tuhan mau Anda menikah. Bukan karena Anda menikah, pengen menikah. Semua yang Anda bangun dengan dasar Anda mau, pasti ada celahnya. Pasti ada penyesalan di kemudian hari. Kenapa saya pilih dia ya? Walaupun nggak diucapkan kan sudah terlanjur. Tapi ada pasti sesuatu seperti itu. Ya. Nah,
Tapi kalau Anda ada di dalam proyeknya Tuhan, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menyuruh Anda, beda lagi, saudara. Ya, nah, saudara, hati-hati dengan pintu kecil tadi itu. Pintu kecil itu selalu menjadi alasan untuk ketidaktaatan kepadaku, kata Bapak. Ya, padahal aku menginginkan manusia yang taat 100% kepadaku, bukan? Jadi ide gagasan Bapak itu dari awal, dia mau manusia itu menjadi manusia yang taat 100% kepada Bapaknya. Tunduk kepada Bapaknya, betul? 100% kepada Bapaknya itu. Nah, hati-hati dengan namanya keinginan itu. Nah, saudara, kenapa keinginan itu disamakan atau sering disebut sebagai pintu atau pintu kecil? Itu Alkitabiah. Anda bisa melihat dalam Kejadian pasal 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, tapi banyak orang yang nggak bisa berkuasa atas semuanya ini. Nah, saudara, kalau Anda pelajari ya dari ayat ini kan teguran Tuhan kepada Kain, ya. Nah, mukanya muram. Lalu Tuhan bilang, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Nah, saya mau jelaskan sedikit. Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Artinya apa? Apa sih pengertian arti daripada berbuat baik itu apa? Berbuat baik itu adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Melakukan tepat seperti apa yang dimau oleh Tuhan. Jadi konteksnya, perhatikan, apa yang sedang dilakukan oleh Kain dan Habel? Kain dan Habel itu sedang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi, perhatikan hasilnya. Persembahan Habel diindahkan alias diterima. Persembahan Kain tidak diindahkan alias ditolak. Kenapa Tuhan membuat perbedaan? Kenapa yang satu ditolak? Kenapa yang satu diterima? Kenapa yang satu diindahkan? Kenapa yang satu tidak diindahkan? Alasannya, banyak orang kadang-kadang berpikir keliru juga. Ini gara-gara diracuni sama guru sekolah minggu. Ya, katanya nih, persembahan Habil itu diterima, waktu dia korbankan domba itu, kambing domba itu dibakar, itu asapnya lempeng gitu, sampai menyentuh Allah, sampai Allah batuk. Gitu. Mana ayatnya? Ya. Tapi ya gara-gara guru sekolah minggu ngomong begitu, ya murid sekolah minggu ya iya aja, dan itu kebawa sampai dewasa. Nah, persembahan Kain itu asapnya menceng, ya, sehingga nggak nyampe ke hadapan Allah. Nah, ada juga yang bilang begini, persembahan Habil itu adalah kambing yang sehat, tapi persembahan Kain itu adalah buah-buah yang busuk. Siapa yang pernah diceritain gitu? Itu penyesatan, saya bilang. Nggak ada ayatnya seperti itu. Nah, saudara, penilaian Tuhan atas apa yang dilakukan oleh dua orang, yaitu Habil dan Kain itu bukan berdasarkan yang satu itu sangat baik, sempurna, dan yang satu itu adalah yang jelek-jelek atau yang busuk-busuk. Enggak. Habil mempersembahkan domba.
ketika domba itu dipotong, mengucurkan darah. Sementara Kain, karena dia merasa dirinya seorang petani, lalu dia berikan hasil yang terbaik dari pertaniannya itu. Nah, saudara, sebenarnya Allah telah memberikan contoh pattern. Ketika bapaknya Kain dan Habil itu jatuh dalam dosa, bagaimana Allah menolong mereka? Awalnya, Adam dan Hawa menyemat daun pohon ara untuk menutupi rasa malunya itu. Lalu Tuhan datang, kasihan ya, pagi kamu bikin pakaian, sore sudah layu, besok bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi. Jadi hidupnya hanya untuk apa? Menutupi kesalahannya, seperti itu aja. Lalu Allah bermurah hati, dikasih baju, dikasih kulit binatang. Nah, untuk menghasilkan kulit binatang itu pasti ada binatang yang disembelih, bukan? Ada binatang yang dipotong. Ketika binatang itu disembelih, dipotong, apa yang terjadi? Ada darah yang keluar. Nah, ini sebenarnya merupakan satu bentuk profetik yang mengacu kepada nanti pengorbanan Tuhan Yesus. Ada perbandingan antara darah Tuhan Yesus dan darah binatang. Darah binatang hanya menutup dosa, tapi darah Yesus menghapus dosa. Korelasinya ada. Amin ya? Nah, saya yakin Adam yang pernah mengalami penebusan dari Tuhan, dia pasti pernah cerita kepada anak-anaknya. Dulu kan belum ada TV, belum ada hiburan. Hiburannya apa? Kalau sudah selesai melakukan kegiatan-kegiatan, kadang-kadang mereka ngumpul bareng gitu ya. Apa yang dilakukan bapak-bapak terhadap anaknya? Sambil makan kuaci atau kacang gitu, atau kedelai gitu ya. Nah, sambil ngedongeng. Yang didongengin apa? Nah, kalau sudah kehabisan cerita itu kadang-kadang dongengnya sekarang tentang binatang kancil nyolong timun gitu. Tapi yang banyak diceritakan pengalaman hidupnya. Paling tidak Adam pernah cerita tentang pengalaman ditebus oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan baju dari kulit binatang itu. Apakah ayatnya ada, Pak? Adam cerita kepada Kain. Tidak tersurat, tapi saya percaya tersirat. Amin. Nah, kalau Allah menuntut Habil dan Kain, persembahan seperti apa yang dia pernah lakukan terhadap bapaknya, artinya Tuhan melihat bahwa Kain dan Habil itu pernah mendengar tentang kisah itu, tentang cerita itu, tentang nasihat itu. Amin. Siapa yang dituntut? Mereka yang tahu banyak firman, betul? Kalau Anda nggak tahu banyak firman, Anda lolos. Ya, tapi jangan seneng dulu. Umatku binasa karena nggak tahu, betul? Sebenarnya nasibnya sama aja. Tapi lebih besar orang yang sudah tahu firman, nggak melakukannya, mereka akan dituntut lebih banyak. Jadi Tuhan itu melakukan segala sesuatu itu ada dasarnya, amin. Bukan sembarang seenak-enaknya gitu. Nah, jadi boleh dikatakan begini, Habil itu nurut pola, pattern. Kalau datang kepada Tuhan, harus mempersembahkan korban dan mengucurkan darah. Dengan iman, dia yakin Habil dia lakukan bukan karena dia seorang peternak. Kain tidak melakukannya. Seperti pola, pattern yang telah Tuhan tetapkan. Makanya Tuhan bilang kepada Kain, jika engkau tidak berbuat baik, tidak melakukan seperti apa yang aku pernah contohkan, seperti apa yang aku suruh,
seperti apa yang aku perintahkan, itu seperti dikatakan, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip engkau. Ketika engkau di luar track jalur kehendak dan agendanya Tuhan, sebenarnya Anda ada di tempat yang sangat-sangat bahaya. Dosa sedang mengintip engkau. Ya, dosa sedang mengintip engkau. Orang yang berjalan di dalam keinginan kehendaknya sendiri, itu sedang diintip. Diintip sama dosa. Diharapkan orang itu nanti akan jatuh. Ya, nangkep saudara? Jadi sekarang apa yang pernah Anda baca mungkin kelihatannya sepintas tentang Tuhan menegur Kain. Sebenarnya ini sesuatu prinsip yang harus kita pahami. Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip engkau. Catat baik-baik ini. Ya, hafalkan. Jadikan slogan mutu dalam hidup Anda. Pengertian yang kuat di dalam diri Anda. Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip engkau. Jadi ada celahnya. Ya. Nah, saudara, dari celah itu nanti akan bisa menjadi sebuah akses pintu untuk engkau menjadi pelaku dosa. Caranya gimana? Nah, pintu kecil yang terbuka itu menjadi lawanku terus menerus, kata Bapak. Jadi Bapak pingin, Anda pingin. Keinginanmu sama keinginan Bapak itu bertentangan. Sehingga Bapak bilang, pintu kecil yang terbuka itu menjadi lawanku terus menerus. Pintu itu selalu memasukkan keinginan-keinginan yang berlawanan dengan kehendakku. Wah, bicara tentang keinginan ini memang sedikit keras, betul? Padahal saya lagi pengen, Pak. Ya, mau pengen pindah kerja, Pak. Pindah kota lain, Pak. Sudah bosan, Pak, ada di sini, ya. Nah, saudara, Yesaya 14 ayat 13 dikatakan begini. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Perhatikan saudara, kehendaknya terlalu banyak, betul? Hendak naik, hendak mendirikan, hendak duduk, hendak naik mengatasi ketinggian awan, bahkan hendak menyamai yang maha tinggi. Akhirnya dilemparkannya. Nah, saudara, ada orang mulai tanya lagi ini tentang apa yang terjadi dengan Lucifer. Pak, bukankah sekarang kita diajarkan to be like Jesus, menjadi seperti Yesus? Lucifer hendak menyamai yang maha tinggi. Kita harus hidup sama seperti Yesus hidup. Hendaklah kamu kudus seperti Bapakmu kudus. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapak sempurna. Apakah ini kelihatannya nggak adil, Pak? Manusia boleh. Tapi kenapa iblis enggak? Saudara, beda. Ketika manusia diciptakan sama iblis diciptakan, tujuannya berbeda. Malaikat diciptakan untuk menjadi pelayan. Amin. Tapi manusia diciptakan menurut rupa, peta, gambarnya Allah.
Kenapa manusia sekarang harus berbalik, harus diubah untuk menjadi serupa dengan Allah? Karena gambar Allah itu rusak. Amin. Nah, Yesus datang memulihkan manusia supaya gambar itu kembali. Gambar itu seperti rencana plan Allah semula. Sehingga ini menjadi ketetapan Allah. Semua yang dipanggilnya dan semua yang dipilihnya sekarang ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-anaknya. Jadi beda, saudara. Jadi kalau Anda dituntut, dianjurkan, dikhotbahin untuk menjadi sama seperti Yesus, Anda jangan takut. Lah nanti saya kayak si iblis. Enggak. Beda. Anda harus berubah menjadi sama seperti Yesus. Sementara iblis enggak. Malaikat itu enggak. Amin. Karena dia mau mengubah takdirnya sendiri menurut keinginannya sendiri, dilempar dia. Melawan Allah namanya. Disebut kudeta. Nah, saudara, gara-gara pintu kecil itu tadi, gara-gara keinginan yang selalu muncul terus di dalam diri manusia ini membuat akhirnya Bapak harus mengirimkan anaknya turun ke dunia. Pintu kecil itu juga yang telah mengakibatkan anakku, kata Bapak, harus mati di kayu salib. Salib anakku itu sekarang seperti sebuah palang pintu untuk menutup pintu kecil itu. Wow, saudara, ini pengertian bagus sekali. Ya? Pintu kecil itu juga yang telah mengakibatkan Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, betul? Nah, dan salibnya Yesus itu sekarang seperti sebuah palang pintu untuk menutup pintu kecil itu. Wah, luar biasa ya. Jadi gara-gara Anda punya pintu kecil, Yesus harus mati di kayu salib. Kenapa matinya harus di kayu salib itu? Ya, kalau sekarang saudara, Anda melihat kalau Anda punya pintu, kan untuk mengunci itu kan pakai gembok gitu ya, klik gitu ya, pakai kunci, anak kunci diputer gitu. Ada juga yang pakai digital gitu ya. Nah, udah mulai keren, canggih seperti itu. Tapi zaman dulu, saudara, saya masih ngalami waktu kecil, ya. Belum banyak orang punya rumah yang punya pintu, ya, itu kunci yang gitu. Dulu masih mahal kali. Atau nggak punya duit nggak tahu. Yang saya lihat orang tua saya dulu, itu pintu ya, itu ditutup dari dalam pakai apa itu? Pakai kayu gitu ya. Jelek gitu. Siapa yang pernah? Ya. Nah, Anda orang kota sih, jadi nggak tahu ya. Nah, betul, saudara. Kalau Anda ke kampung-kampung mungkin hari ini masih ada, ya. Itu kadang-kadang yang dipakai itu untuk numbuk padi gitu ya. Itu kayunya itu taruh situ buat ini, buat apa? Menutup. Nah, karena saya malah mengalami nasib zaman seperti itu. Jadi apa yang dikatakan Bapak ini membuat saya cepat nangkep bahwa salibnya Yesus sekarang seperti sebuah palang pintu untuk menutup pintu itu. Tujuannya apa? Supaya celah itu tertutup. Ya. Celah itu tertutup. Gimana Yesus yang mati di kayu salib kok bisa menutup celah pintu yang ada di dalam diri Anda? Tadi dikatakan celah pintu itu adalah sebuah keinginan. Nah, saya harus jelaskan. Ya, yang mati siapa? Yesus. Ketika engkau percaya kepada Yesus, nah, sekarang engkau telah dihisapkan kepada kematian Yesus. Sehingga engkau nggak perlu mati kayak Yesus,
tapi cukup mempercayai apa yang Tuhan telah perbuat untuk Anda. Amin. Dan kesadaran Anda sekarang, walaupun yang disalib Yesus, yang mati Yesus, Anda bisa bilang begini, aku sekarang sudah mati. Mati bersama dengan Yesus. Ambil komitmen. Kenapa orang Kristen harus baptis? Supaya punya komitmen. Menyadari bahwa dirinya sudah mati bersama dengan Yesus. Kalau Anda mendeklarasikan diri Anda bahwa Anda telah mati, orang mati itu masih punya keinginan enggak? Enggak. Orang yang mati yang masih punya keinginan namanya zombie. Namanya zombie. Ya, nyanyinya sih oke. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Wow, ku telah mati. Aku sudah mati. Tapi aneh, keinginannya masih banyak. Ini mati apa? Coba kalau saya tanya malam hari ini, siapa di sini yang sudah mati bersama dengan Yesus? Gak ada yang angkat tangan ya? Kenapa? Pak, maaf Pak, saya masih pengen shopping, saya masih pengen ini, dan itu. Tapi kalau belum dijelasin kayak begini, pasti dengan semangat, saya mau mati. Wow. Orang mati itu sudah nggak pengen. Jadi tujuannya, ketika Anda harus mengakui kematianmu, bersama dengan Yesus di atas kayu salib, supaya Anda sadar. Kalau Anda nyadar, Anda tahu bahwa Anda sudah mati, Anda sudah nggak pengen. Amin. Untuk membuang semua keinginan itu dimulai dari kesadaranmu. Kesadaran bahwa Anda telah mati. Amin. Anda telah mati. Nah, saudara, sekarang bicara tentang pintu. Ya, tentang pintu. Ternyata ada 2 pintu di dalam hati. Ya, ada 2 pintu di dalam hati. Jadi, setelah Hawa membuka pintu untuk mendengar tipu daya iblis itu, sekarang hati manusia seperti mempunyai pintu masuk yang selalu terbuka untuk mendengar tipu daya si iblis atau sistem dunia di luarnya. Sekali lagi ya, saya bacakan. Jadi setelah Hawa membuka pintu untuk mendengar tipu daya iblis itu, hati manusia seperti mempunyai pintu masuk yang selalu terbuka untuk mendengar tipu daya si iblis atau sistem dunia di luarnya. Dari luar, selalu datang tipu daya yang memasukkan keinginan-keinginan duniawi dan daging selalu dikuasainya sehingga ia bertindak melawan perintah Allah. Jadi pintu yang satu ini memasukkan keinginan yang sifatnya duniawi didukung dengan dagingmu sehingga Anda bertindak melawan perintah Allah. Sebaliknya, ada pintu yang kedua atau pintu lain yang seharusnya terbuka selalu bagi kehendak Roh dan Kristus yang diam di dalam orang percaya itu. Nah, saudara, jadi ada 2 pintu. Pintu untuk merespon semua intervensi, pengaruh dari dunia dan iblis, gitu? Atau pintu yang kedua, pintu yang siap untuk mendengar arahan dari Roh Kudus.
perintah dari Allah Bapa. Jadi di hatimu sekarang ada dua pintu. Katakan, dua pintu. Ya, di hatiku ada dua pintu. Pintu untuk dunia dan pintu untuk Tuhan. Nah, sekarang tergantung pintu mana yang Anda buka. Pintu mana yang Anda buka? Pintu untuk Tuhan atau pintu untuk dunia? Jadi segala sesuatu tergantung siapa? Tergantung Anda. Karena itu pintu-pintumu. Ya. Nah, Anda mau nurut sama Tuhan atau Anda terus mau nurut keinginan-keinginan dunia ini. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, ini kalau pintu dunia yang Anda buka, apa yang akan masuk? Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi yang ada di dunia ini apa? Ada 3. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kalau Anda sudah ngeyel, Anda bilang pokoknya aku mau. Nah itu sudah daging namanya. Tapi kalau baru menimbang-nimbang, itu baru keinginan mata biasanya. Karena Anda melihat, kebetulan Anda melihat, betul? Tapi belum menarik hatimu. Nah, apalagi kalau Anda merasa ini sudah tepat menurut pemikiranmu, itu disebut angkuh namanya. Anda memutuskan sendiri, menilai sendiri. Ya. Nah, jadi ada keinginan daging, ada keinginan mata, dan ada keangkuhan hidup. Itu injeksi dari dunia. Dan Anda tahu, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kalau Anda diinjeksi, lalu kena dipengaruhi oleh keinginan dunia ini, keinginan dunia ini nantinya akan lenyap. Jadi Anda akan ikut lenyap nanti. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Nah, oleh karena itu, Rasul Paulus, saudara, menganjurkan, memberikan nasihat kepada kita semuanya pada malam hari ini. Galatia 5 ayat 16. Ya, Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Perhatikan di sini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Gimana Anda bisa menolak keinginan daging? Hidup oleh roh. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kalau Anda mau dipimpin oleh roh, otomatis kamu bisa menolak ajakan daging itu. Tapi kalau Anda tidak mau dipimpin oleh roh, Anda akan takluk mengikuti keinginan daging. Anda bisa berkata tiap hari, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Minta Roh Kudus membimbing. Terus pastikan Anda ada di dalam pimpinan Allah.
Kalau Anda ada di satu tempat sedang melakukan apa, pastikan semua apa yang Anda lakukan itu sudah Anda konfirmasi dengan Tuhan. Kok repot Pak ya? Bukan repot. Kalau Anda mau aman, lakukan itu. Pastikan semuanya. Sudah Anda konfirmasikan dengan Tuhan. Tuhan, boleh enggak? Tuhan kok izinkan enggak? Bukan karena Anda pandang itu baik, kesempatan. Bukan. Tapi semuanya harus atas pengetahuan Tuhan. Sehingga kalau Anda ditanya, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau melakukan itu? Kenapa engkau ada di sini? Kenapa engkau ngomong itu? Kenapa engkau ngomong ini? Jawabannya cuma satu. Bapak yang suruh. Amin. Tuhan yang suruh. Dia yang mau saya ada di sini. Nah, pernah berpikir seperti itu? Pernah pengen seperti itu? Malam hari ini putuskan. Tuhan, saya mau. Semua yang terjadi dalam kehidupan saya, ini semua atas izin dan kehendak-Mu. Sehingga saya terada di dalam pusat kehendak Allah. Ya, nah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Karena keinginan daging berlawanan, bertentangan dengan keinginan roh. Jadi kalau daging menyeretmu ke kiri, sementara Anda ikut maunya roh, rohnya mengajak Anda ke kanan. Otomatis Anda nggak ada pada keinginan daging itu. Karena Anda mengikuti keinginan roh yang menuntun Anda. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwamu. Ya. Nah, saudara yang ikut doa pagi ya, morning call Kamis lalu, saya bicara tentang dipisahkan. Tentang Abraham yang mengalami 4 pemisahan. Tujuannya apa? Kenapa semua harus dipisahkan? Termasuk dengan anaknya Ishak. Harus dipisahkan. Supaya Abraham menjadi orang asing. Nah, ketemu di sini ini. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwamu. Kita ini hanya perantau. Kita ini musafir di dunia ini. Nah, semua yang ada di dalam dunia ini boleh Anda gunakan, tapi jangan sampai itu menjadi hak milik Anda. Jangan Anda memiliki dunia ini. Tapi biarkan semua yang ada di dunia ini hanya menjadi fasilitas, sarana saja, betul? Yesus ketika di muka bumi, dia masih pakai sarana-sarana, bukan? Nah, Yesus mandi pakai sabun. Yesus naik kapal juga, betul? Yesus naik keledai juga, amin. Masih dia gunakan barang-barang di dunia ini. Tapi hatinya Yesus tidak terikat dengan semua yang ada di dalam dunia ini. Hatinya Yesus terikat dengan siapa? Dengan Bapaknya. Amin. Hatimu itu harusnya terikat dengan Tuhan. Bukan dengan benda-benda di dunia ini. Kalau benda-benda, barang-barang di dunia ini sudah mengikat hatimu, Anda sudah terikat dengan itu, nah bahaya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Engkau terikat di mana? Amin. Nah, Anda punya fasilitas mobil, oke.
Mungkin Anda punya fasilitas jet pribadi, nggak apa-apa. Tapi jangan Anda merasa memilikinya. Ini hanya sarana. Ya, sarana. Kalau Anda mulai terikat, benda-benda itu nanti akan menjadi kesayangan Anda. Mengurangi cintamu dengan Tuhan biasanya. Seperti itu. Nah, itu yang disebut melawan jiwamu. Keinginan-keinginan daging yang berjuang untuk melawan jiwa Anda. Biarkan jiwamu itu merdeka. Kenapa? Ketika Anda ikut Tuhan, itu beda dengan ketika Anda ada di dalam dunia ini. Dunia ini banyak pressingnya. Senang sebentar, bentar lagi nanti akan mengalami devaluasi, mengalami krisis, dan lain sebagainya. Dolar sudah nyampe 20.000, lu bingung lagi, segala macam itu. Ya, nah, jangan berpikir seperti itu. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mau dibebaskan dari semua keinginan ini, kita harus ikutin apa ajakan Tuhan dan arahan Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumimu. Ya. Nah, dari semula memang manusia dijadikan menurut rencana Tuhan dan untuk kepentingan dia sendiri. Tetapi kehendak bebas telah diberikannya kepada manusia. Setelah kekuasaan di atas bumi ini diberikan kepada Adam, Tuhan tak dapat melakukan apapun di atas bumi tanpa persetujuan Adam. Jadi, agar rencana terjadi juga di atas bumi, ia harus mengusahakan keinginannya itu muncul atau ditransfer ke dalam hati Adam. Juga selanjutnya kepada keturunan Adam. Ya. Nah, Allah mau mentransfer keinginannya kepada Adam dan keturunannya. Nah, kita lihat satu contoh, saudara. Kita lihat keinginan Tuhanlah yang hendak memberi jodoh kepada Adam. Tetapi untuk membangkitkan keinginan Adam, ia harus melakukan siasat dengan menyuruh Adam memberi nama kepada binatang-binatang yang dikirim oleh Tuhan sepasang demi sepasang. Ya. Nah, saudara perhatikan dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 20. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya, perhatikan ya, baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya? Nah, saudara, kenapa Tuhan suruh Adam untuk kasih nama binatang-binatang itu? Sebenarnya ini siasat Tuhan. Ya, ketika Adam telah diberi otoritas atas bumi ini, jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini, ya, kalau Allah mau mengubahnya, Allah harus minta izin kepada Adam, gitu ya. Termasuk masalah jodoh itu. Jadi Allah itu satu kali melihat Adam seorang diri itu dipandang tidak baik. Lalu dia bilang, nggak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Idenya gimana? Allah ciptain binatang-binatang, lalu dibawa ke Adam sepasang-sepasang, lalu Tuhan bilang, Adam, kasih nama ya. Kasih nama. Lalu Tuhan tanya, tadi kamu kasih nama apa? Gajah. Jadi dia kasih nama, dia harus mengingatnya juga. Jadi dia harus menghafalkan, betul? Dan binatang-binatang itu bukan hanya sekedar lewat, tapi dia cukup lama ada di depan Adam. Jadi Adam memperhatikan, betul? Tujuannya apa?
Supaya dia hafal. Oh, yang ini namanya gajah. Muncul lagi binatang yang lehernya panjang. Kasih nama jerapah. Gitu ya. Wah, yang ini yang loreng-loreng. Hari Senin, harimau. Gitu ya. Nah, macam-macam lah binatang lewat situ. Ya. Lalu Allah nunggu nih. Kok Adam itu enggak nanya atau protes sama Tuhan? Kenapa? Yang dipersoalkan Tuhan, enggak baik manusia itu seorang diri. Jadi Adamnya hanya seorang diri, binatang-binatang itu sepasang-sepasang. Dan Adam itu enggak ngomong sama Tuhan, Tuhan, kenapa mereka sepasang-sepasang, sementara aku seorang diri? Karena ditunggu-tunggu, nggak protes, nggak nanya, nggak ada komen. Akhirnya Tuhan bilang sama Adam, Adam, bubuk. Tidur kau. Nah, setelah itu Adam tidur, saudara. Ketika dia tidur, dibangunnya lah penolong baginya. Diambil dari tulang jempolnya, tulang rusuknya, amin. Nah, lalu diserahkan kepada Adam. Ketika dia melihat yang diserahkan itu, dia langsung bilang, ini tulang-tulangku, ini rusuk-rusukku, ini penolongku. Ya. Nah, ya, saudara, kita lihat di sini, ya, manusia itu kadang-kadang untuk menerima kehendak Tuhan itu kadang-kadang alotnya luar biasa. Karena apa? Merasa nyaman. Ya sudahlah. Dari dulu saya seorang diri. Gitu ya. Padahal Tuhan pengen. Untuk memasukkan keinginan itu aja tuh. Sulitnya luar biasa, bukan? Ini contoh soalnya aja. Jadi melihat manusia itu nggak baik seorang diri. Allah itu pengen supaya manusia itu muncul keinginan. Apa yang diinginkan oleh Allah itu terjadi juga, muncul di dalam keinginannya si Adam. Seperti Allah pengen Adam itu punya pasangan, tapi nggak muncul-muncul. Dipancing dengan suruh kasih nama binatang-binatang, dikasih contoh sepasang-sepasang, nggak muncul-muncul juga. Kita disuruh tidur. Nah, ini maksudnya Allah. Dan sampai hari ini, saudara, manusia itu untuk bisa ngerti maunya Tuhan itu kan sulitnya luar biasa. Kenapa? Udah merasa cara hidupnya itu sudah benar gitu ya. Nah, cara Tuhan itu kuno. Caraku yang modern. Cara Tuhan itu ketinggalan zaman. Ya. Caraku ini yang paling populer. Nah, cara Tuhan itu nggak bisa masuk TikTok. Caraku ini loh yang paling ini. Nah, saudara, sekarang kita lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian mengajar orang-orang yang mau berbalik kepada Dia untuk menjadi pendoa bagi kepentingan-kepentingan Allah Bapa dengan mengajarkan doa Bapa kami. Nah, orang-orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus ini sekarang menjadi pengemban keinginan-keinginan Allah. Bila keinginan itu diberikan di dalam hati mereka, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, itu pasti diberikan bagi kemuliaan nama Bapa. Kehendak Allah Bapa untuk memperoleh orang-orang yang taat 100% kepadanya adalah agar ia memperoleh saluran kehendaknya di bumi dan yang mau berdoa menurut kehendak itu bagi kepentingan dia. Agar kehendaknya jadi seperti di surga, demikian juga di bumi. Dalam hal ini, ia tak dapat berbuat sekehendak hatinya sendiri di muka bumi ini, tanpa sarana manusia. Tuhan Yesus diutus ke bumi untuk membangun sarana saluran kehendaknya itu di antara manusia. Nah, saudara, jadi Tuhan Yesus mengajarkan satu pola doa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Dan itu juga yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupannya. Ya Bapa, jika boleh, lalukan cawan ini daripadaku, ketika dia di Getsemani ya. Didengar oleh murid-muridnya. Tapi bukan kehendakku, biarlah kehendakmu. Betul? Ketika dia ketemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, dia bilang sama murid-muridnya yang kasih makan sama dia, Guru, aku bawain ini kebab. Ya. Yesus bilang apa? Aku udah kenyang. Makan apa? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Wah, keren banget nih ya. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia mau menjadi representatifnya Allah. Melakukan kehendak Bapa di bumi itu. Amin. Nah, saudara, coba Anda lihat doa yang diajarkan Yesus dalam kitab Matius. Ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jangan dibalik. Jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi, jangan. Itu bukan kehendakmu tapi kehendakku. Ya. Nah, bagaimana dengan keinginan Anda? Kalau Anda mengadopsi keinginan Allah. Bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan Anda? Kalau saya nggak punya keinginan, Pak, gimana saya bisa mencapai target itu dan lain sebagainya? Anda lihat Yohanes 15. Ya, ayat penutup malam hari ini. Besok kita akan lanjutkan bagian berikutnya. Yohanes 15 ayat 6 dan 8 sampai 8. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Terus banyak orang kadang-kadang ya, dia klaim ayat ini. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi ya, perhatikan kalimatnya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kehendaknya siapa? Mintalah apa yang kamu kehendaki. Ketika Anda membaca ayat ini atau mendengar kalimat ini, apa yang Anda tangkap? Oh, jadi Tuhan bilang, mintalah apa yang aku kehendaki. Betul? Halo? Betul? Sekali lagi ya saya bacakan. Nah, kayaknya tadi kurang memperhatikan. Sekarang ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Jadi kalau saya ngomong nih, ya, pada Bu Pendeta Ingrid, sama pendeta kan nggak boleh mendahului ya. Jadi, nah Bapak nih, saya bilang nih sama Bu Ingrid, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Pengertian apa? Kesimpulannya apa?
Kehendak siapa? Halo? Mintalah ya, apa saja yang kamu kehendaki. Kehendaknya siapa? Kehendak saya. Ya kalau membacanya sepotong. Tapi kalau Anda baca di bagian A ayat 7 itu, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi sebelum Tuhan ngomong, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat ini dimulai dengan kalimat, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Baru Tuhan bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Syaratnya apa? Kamu harus tinggal di dalam dia. Firman-Nya harus ada di dalam kamu. Ketika firman-Nya ada di dalam diri kita, firman itu kan perintah, betul? Tuhan perintah apa kepada Anda? Tuhan kasih saran apa kepada Anda? Tuhan suruh apa kepada Anda? Amin. Nah, ketika engkau mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang disuruh oleh Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan, sekarang keinginan yang ada di dalam dirimu itu sumbernya karena Anda tahu Tuhan pengen tadi dulu. Karena Tuhan pengen, lalu saya ngerti apa yang dipinginkan Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan, apa yang sedang dimau oleh Tuhan, lalu Anda mau menjadi keinginanmu. Jadi keinginanmu itu keinginan siapa? Keinginannya Tuhan. Halo? Tapi bisa disebut keinginanmu. Lah keinginanmu di mana? Nggak ada. Keinginanmu sudah diganti sama keinginan Tuhan. Kenapa kamu pengen itu? Kalau ditanya, Bu Ingrid jawab, karena Tuhan mau. Nangkep? Ya? Sehingga Tuhan bilang, apa saja yang engkau kehendaki, pasti akan terjadi. Nah, saudara, karena apa? Apa yang Anda ingini sekarang sama dengan keinginan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan mau nyolong, nggak mungkin dong. Nggak mungkin Tuhan mau berzina, enggak. Pasti keinginannya keinginan yang mulia. Amin. Nah, mulai nangkep ya. Jadi keinginan itu harus dibereskan sejak dini. Sampai Anda cuma katakan seperti lagu sebelum tadi kita masuk firman. Jadi yang masuk Zoom nggak ikut nyanyi ya nggak tahu nyanyi apa tadi ya. Yang ku ingini engkau saja, diam dalam kehendak rencanamu, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Nah, ya, itu sudah tinggal dalam kehendak rencana Tuhan. Nah, jadi mulai belajar apa? Membuang keinginan kita, diganti dengan keinginan Tuhan. Kalau Anda tidak mau ganti berubah keinginan, apa yang terjadi? Anda nggak akan bertumbuh. Anda akan uplek terus di situ. Tahu uplek itu bahasa roh. Tahu uplek? UPLEK, uplek. Nah itu bahasa roh kan. Kayak bangsa Israel, muter 40 tahun. Dari dulu sekarang sampai selamanya ya gitu-gitu terus.
terus seperti itu. Kenapa? Dia terus berjuang dengan keinginannya itu. Nah, orang yang belum bisa melepaskan keinginannya, pertumbuhannya terhalang. Amin. Nah, pertumbuhannya terhalang. Nah, itu yang akan kita bahas besok. Penghalang pertumbuhan rohani. Jadi keinginan daging menahan seseorang tetap di level daging terus, tak pernah mampu membawa dia ke level roh. Ya. Oke, Saudara, biar pelajaran malam hari ini boleh mengingatkan. Saya nggak ngomong menguatkan. Amin. Ini firman mengingatkan, bukan menguatkan Anda sebagai warning. Amin. Cepat lepas ya semua keinginan itu. Ya, kalau nggak bisa lepas, belum terlepas juga, silahkan datang ke bengkel kami, ya, bengkel rohani, ya. Nanti tak tengking roh di Doraemonnya, ya. Nah, dalam nama Tuhan Yesus lepas, ya. Nggak apa-apa, datang dari Medan juga nggak masalah, ya. Seluruh keluarga tengking aja langsung nanti, ya. Oke, dalam nama Yesus. Oke, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. God bless you. Amin.